Nah ini pedomannya perilaku API ya, AIP ini. Nanti saya share juga ini di e-learning ya supaya Anda punya juga. Kalau tadi di IIA, oh ini pedoman perilaku auditor internal AIP ya. Oke. Nah berikutnya apakah audit charter gitu. Mungkin Anda pernah mendengar mengenai piagam audit misalnya. Atau misalnya bentuknya, sorry ini. Oke. Piagam audit, di mana piagam audit ini lebih cenderung bahwa seseorang ingin melakukan aktivitasnya itu pasti harus ada apa disebutnya ya, contoh-contoh yang bisa kita lakukan misalnya. Ada guidance-nya, ada apa namanya pedomannya gitu ya. Nah, audit charter ini yang disebut piagam audit biasanya berisi tujuan, wewenang, tanggung jawab soal internal auditor. Jadi jelaskan nih tujuannya apa, di sini ada kantor auditor internal. Tujuannya kenapa didirikan gitu ya. Kemudian apa wewenangnya, apa tanggung jawabnya. Ya karena di situ letaknya bahasa nomor satu yaitu independensi. Independensi itu hal yang harus kita laksanakan, tetapi butuh apa disebutnya pemahaman dari kita sendiri ya. Bagaimana kita menjadi orang independen itu harus kita tidak tergantung pada orang lain. Ya. Nah oleh karena itu makanya kalau misalnya berbagi dengan kata-kata independen, maka Anda juga harus punya keinginan untuk lebih menjadi independen karena Anda bercita-cita menjadi auditor misalnya. Ya, karena auditor itu harus independen. Dan memang independensi ini penting terkait dengan beberapa mata kuliah gitu atau beberapa kegiatan pembelajaran yang kita juga harus merasa bahwa apa yang kita kerjakan ini memang sudah benar gitu, itu yang pertama. Berikutnya sudah benarnya itu mengikuti aturankah gitu ya. Jangan sampai sudah benar tapi ternyata sudah benarnya menurut pribadi, Anda tidak lagi bertanggung jawab mengenai kebenaran kalau kita misalnya melakukan hal yang salah gitu ya. Ini kenapa ya salah gitu. Perasaan kita tadi udah benar misalnya ya. Nah, hal-hal inilah yang memang harus menjadi dasar dari penyusunan namanya wewenang dan tanggung jawab gitu. Jadi wewenangnya apa nih, tanggung jawabnya apa nih gitu. Nah biasanya dituangkan dalam bentuk satu tadi namanya audit charter atau piagam audit. Dan di situ juga ada apa ya PIC ya masing-masing program misalnya atau sedang melakukan program audit 1 sampai 10 gitu. Ini udah ada 10 orang nih misalnya. Nah itu mereka harus bisa baca yang namanya audit charter yang biasanya ditempel di gedungnya kantor audit internal ya atau misalnya ada satuan pengawas internal gitu ya. Terus ada kita punya audit charter. Siapa yang tanda tangan? Gitu ya. Yang tanda tangan adalah kepala kantor akuntan auditor internal atau misalnya chiefnya gitu, chiefnya kemudian atau juga mungkin yang menjadi pemimpin atau kepala di bagian tersebut gitu ya atau di kantor akuntan tersebut gitu. Nah itu biasanya ditandatangani oleh kepala auditor internal juga plus dari eksekutif atau pimpinan atau pejabat perusahaan. Dalam hal ini bisa direktur atau bisa juga diwakili juga oleh direktur dan komisaris ya, dua-dua terutama. Nah, sebetulnya audit charter itu untuk apa sih gitu kan pertanyaan berikutnya ya. Menetapkan posisi aktivitas audit internal, kewenangan dan atas akses terhadap catatan, personel, sifat fisik yang relevan dengan pelaksanaan penugasan dan mendefinisikan ruang lingkup kegiatan audit internal. Jadi kalau kita berbicara mengenai simpulan, apakah audit charter gitu kan, di situ kita tidak bicara ini adalah enggak, tapi berbicara mengenai apa yang kita dapat mengenai proses pelaporan terutama keuangan. Kemudian berikutnya adalah SDM yang terlibat misalnya, berikutnya misalnya melibatkan asosiasi profesi yang mana gitu ya. Kemudian juga dia bisa melibatkan apa tuh, para penjual apa disebutnya ya kalau misalnya kita berbicara mengenai komitmen ya. Jadi kalau komitmen lebih cenderung mungkin disampaikan di Safwan 2017 itu
Audit charter itu merupakan posisi, aktivitas audit internal dalam organisasi, kewenangan terhadap akses, catatan ya, akses ke catatan, ke personel juga, ke sifat fisik yang relevan misalnya, kita sedang ada pembangunan gitu, pengembangan lahan, lingkungan itu harus dilaporkan ya, di dalam audit charter supaya apa, supaya nanti kalau ada apa-apa yang terkait dengan proses, hukum gitu ya, itu lebih mudah, lebih jelas ya. Jadi jangan sampai kita berbicara mengenai audit internal, kita cuma mau berbicara mengenai orang ini, ada timbul kejahatan karena ABCD gitu misalnya. Atau orang ini sudah tidak melakukan kegiatan tapi ABCD misalnya. Jadi kadang kita berbicara mengenai proses ya. Proses itu yang perlu, kita semua paham ya, bahwa dalam proses pekerjaan seorang auditor itu membutuhkan ada guidance atau petunjuk. Ya, pertanyaan berikutnya adalah siapa yang melaksanakan nih gitu kan. Yang melaksanakan pasti di bawahnya, auditor senior, pasti ada para teknis-teknis gitu ya. Nah teknis-teknis ini lapor ke mana? Ya lapornya ke, pengawas di kantor akuntan publik siapa gitu. Yang menentukan misalnya nih ada 20, audit risiko ya. Pada saat Anda kumpulin maka Anda bisa melihat ya mungkin dari 20 orang yang ada pelamar misalnya, ditentukan jadi 9. Ini adalah, apa namanya, apa disebutnya, para pelamar yang disebut, kemungkinan berpotensi ya di situ. Tetapi dalam berpotensi itu kita harus meyakinkan, adakah yang menyusun audit charter ini memang yang bisa nulis, memang juga bisa masuk ke dalam departemen internal audit gitu ya. Tapi nggak masuk terlalu jauh, tapi dia bisa mengerti proses bisnis gitu, gimana gitu. Nah kita, di PNJ itu kalau nggak salah sampai 2 kali ya berganti-berganti ini nih karena, satu sisi orang bisa melaksanakan tapi, bidang yang lain nggak mencukupi gitu ya. Satu sisi bidang yang lain nggak mencukupi juga kita cari-cari mau disumbang, ada donasi misalnya nggak mau juga gitu. Jadi memang kita harus upaya untuk meningkatkan keinginan kita menambah devisa, berikutnya adalah tadi, apa namanya, mudah-mudahan kita diberikan keamanan gitu misalnya dalam proses pekerjaan kita ya. Jangan sampai kita itu bekerja tapi tanpa ada, apakah surat keputusan atau SK atau perintah gitu ya, jadi jangan mau-maunya sendiri ya. Nah ini adalah pentingnya audit charter. Nah, eee, sebetulnya saya mungkin, ingin menugaskan nanti ke Anda juga yang terkait dengan audit charter ini gitu ya. Tolong dibuat dalam bentuk per kelompok 4 sampai 5 orang gitu ya. Di situ Anda menyusun, membuat, bagaimana implementasi dari auditor internal itu yang pertama. Yang kedua, apa namanya, eee, pengaruhnya gitu ya secara dia, melaporkan misalnya, terkait dengan auditor internal itu ada nggak masukan-masukan gitu, dari pihak luar atau dari dalam gitu, mungkin contoh aja gitu nggak semua gitu. Kemudian, nanti apalagi ya misalnya, ditambah jamnya atau segala macam ya terkait dengan proses audit internal. Nah, kan kita kalau tahu bekerja itu sehari 8 jam. Kemudian kalau kita bekerja Senin sampai Jumat full 40 jam. Apakah memang seperti itu auditor gitu? Jangan-jangan, bisa saja dia lakukan cuma 5 jam sehari jadi dari jam 8 misalnya, pulang jam 13 gitu. Sudah clear gitu. Tapi ada juga yang pulangnya jam 6 malam, jam 7 malam, jam 8 gitu. Nah itu memang perlu kita, prioritaskan tapi jangan berbicara mengenai, ya lembur juga kan dapat lebihan misalnya kan gitu ya. Kalau misalnya bekerja sesuai dengan anggaran nih para auditor, okelah gitu di bawah anggaran sesuai oke. Tapi ada yang lebihan nih, ternyata butuh bantuan misalnya tim untuk menyelesaikan ABCD gitu. Nah itu yang sebetulnya, dihindari dengan adanya audit charter ini. Jadi kita memilih yang mana yang bisa kita lakukan gitu ya. Kemudian selain itu juga, keinginan kita untuk, segera implementasi yang terkait dengan, proses audit misalnya gitu ya.
Di kita kan pernah ada nih di PNJ yang namanya Kantor Akuntan Publik nih, mengaudit PNJ secara eksternal karena hanya laporan keuangan. Nah hasilnya apa? 2 bulan kemudian tuh mereka buat satu dalam bentuk laporan audit, yang ketiga, audit charter gitu, yang keempat bagaimana mereka mengembangkan, menindaklanjut mengenai visi atau misi yang disampaikan oleh, eee, para calon tadi misalnya ya. Nah sekarang kita berbicara mengenai internal audit charter, maka, kepalanya itu harus menyampaikan mungkin di depan rapat gitu ya, rapat rapat, pimpinan, ada komisaris, direktur, menyampaikan apa saja aktivitasnya dari Senin sampai Jumat gitu. Atau misalnya Anda ada klien yang harus diaudit, dijelaskan kapan mereka minta melakukan audit gitu. Jangan sampai ada bentrok ya, karena kalau bentrok nanti pembicaranya mending kalau, yang sama gitu atau mungkin jelas. Kalau kurang jelas tuh kurang jelas dua-duanya gitu ya. Oke, ini referensinya sebetulnya dari yang kemarin saya sampaikan sama ya. Ini Pak yang paling tuanya adalah, Safwan ya. Mudah-mudahan sih dengan misalnya kita berbicara mengenai apa, proses gitu ya, link. Nah ini link-link yang terkait dengan, IIA ya. IIA-nya, globalnya, kemudian, indeksnya, code of ethics ya, bersambung ke atas. Kemudian, IIAindonesia.com. Memang, kalau kita berbicara mengenai IIA, harus ada keinginan kita untuk mengembangkan diri gitu. Ini contohnya nih yang paling real ya, bahwa Anda letaknya di tengah-tengah, misalnya yang kiri adalah vokasi atau politeknik, yang kanan itu adalah, dari UI rektorat misalnya, pada saat kita berbicara kunjungan satu orang ini, maka sebetulnya seharusnya satu orang lainnya itu mengenal gitu. Tapi karena, ketidakинginan untuk memperhatikan gitu ya, itu luput tuh miss gitu ya, padahal kita harus memperhatikan dari mulai datang sampai ke tempat duduk ya. Nah, hal-hal yang tidak terkait dengan objektif tadi contohnya. Kalau objektif, ibu itu juga nanya baik-baik, kemudian bapak-bapak misalnya menanyakan mengenai masalah hal-hal yang sifatnya, auditor itu dasar basic misalnya. Nah, para auditi ini, diminta untuk menjawab misalnya. Nah, pada saat proses menjawab, maka auditi itu juga diberikan waktu untuk berdiskusi, sharing ya. Ini ada temuan nih 1, 2, 3 kita bahas ya misalnya. Nah dalam proses pembahasan itu tidak berarti bahwa audit internalnya itu tidak independen. Tapi itu memang kewajiban bagi auditor itu untuk meminta sanggahan namanya dari, para, pemilik, organisasi itu atau, KAP ini misalnya. Nah kalau kita berbicara masalah tanggapan, itu kan berbicara masalah waktu ya. Jadi kalau kita punya rencana itu tolong, minimal gitu ya, minimal itu kita sudah kasih tahu seminggu sebelumnya gitu ya. Eee eee, paling tidak itu kita tahu bahwa ada, sesuatu yang berbeda dalam suatu organisasi gitu ya. Nah ini juga sama nih, seseorang yang sudah masuk tim misalnya untuk penyusunan audit charter, kemudian tiba-tiba tertarik dengan, satu perempuan misalnya, nanti kita berbicara mengenai ketidakindependenan gitu. Jadi jangan sampai misalnya nih, ada tim masuk nih gitu ya, ternyata di dalam audit itu ada temannya kah, ada keluarganya kah, atau ada mungkin istrinya kah, suaminya kah misal. Itu nggak boleh tuh proses audit. Kenapa? Karena kita berbicara mengenai independensi yang mungkin terganggu gitu ya. Kalau independensi terganggu, kayaknya integritas juga terganggu. Gitu. Karena nanti dampaknya ke proses ya. Ah ada si ini nggak enak, ah, ada situ nggak enak gitu. Ah bagaimana kita supaya tidak terlalu banyak melakukan audit karena ini eh, eh, bukan kantor bidangnya atau departemennya ada departemen keluarga misalnya kakak dari ibunya atau misalnya adik adik iparnya dan seterusnya lah gitu. Itu kita semua harus cantumkan di audit charter bahwa sebagai auditor kita harus independen, itu dijelasin tuh independen itu apa gitu ya. Sehingga audit charter itu biasa
biasanya ditempel tuh di gedung-gedung, di ruangan-ruangan para auditor itu supaya bisa dicek, dilihat kapan-kapan, diingat-ingat lagi, oh ini ya janji kita gitu ya, oh inilah perjanjian kita dengan perusahaan ya. Jangan sampai kita juga merasa bahwa apa yang kita lakukan itu selalu benar gitu karena kita kembali lagi, oh charternya apa nih, piagamnya apa, perjanjiannya apa sih gitu ya. Karena kita mau melakukan audit atau review, tetapi juga kita butuh bantuan dari auditi. Bantuan apa? Bantuan dokumen dukung, bantuan catatan, bantuan SDM-nya juga orangnya, bantuan misalnya cek barang physically misalnya kalau stok opnam gitu ya. Semua kita butuh bantuan auditi ya. Makanya pada saat Anda bekerja sama, tolong Anda juga mengingatkan auditi bahwa dalam prosesnya kita jaga independensi tetapi harap disupport, dibantu gitu ya. Tidak bisa auditor bekerja sendiri kalau tanpa dukungan dari auditi gitu. Nah, auditi juga harus sama ya bahwa bersiap untuk diaudit itu bersiap untuk direview, bersiap untuk diberikan saran rekomendasi ya, tidak menutup-nutupi ya. Jadi itu ada semacam kontrak ya, kontrak kerja bahwa kantor akuntan, kantor audit internal itu menandatangani charter ini dengan pimpinan perusahaan dalam artian bahwa dia bisa melakukan A, B, C, D. Oke, silakan ada yang ditanyakan sampai silakan. Ada yang ditanyakan disampaikan. Saya minum dulu ya. Dini, Marisa, Astrid, Putri, Amalia, ada yang disampaikan? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Akram, Bapak, Nisa, Tiara, Audi, Davi, Belum ada. Belum ada, Naswa, Bu. Elsia, apalagi ini Nabila, Tiara, Nisa, Amalia, Akram, Nicholas, Gina, Yusuf, Aulia, ada? Oke. Jadi terkait dengan kode etik memang kita akan membahas mengenai tadi ya, prosesnya tadi ya, bahwa ada komunikasi antara auditor dengan auditi. Ya, itu kata kuncinya sebetulnya. Komunikasi itu dibuat dalam bentuk suatu piagam atau dokumen audit charter ya. Di situ para auditor bisa menyampaikan, menyajikan, mencantumkan hal-hal yang bisa dilakukan oleh auditor itu apa saja ya. Dari pencantuman itu kita bisa lihat apakah mereka memang bisa melakukan itu atau tidak ya. Tapi pada saat Anda tanda tangan antara auditor dengan pimpinan perusahaan biasanya diketahui maka itu berarti bisa dilakukan. Jadi pada saat proses pekerjaannya nanti, maka Anda kalau misalnya di luar dari charter itu biasanya ada yang mungkin ada yang menyampaikan bahwa ini di luar charter nih gitu ya. Tapi kalau di dalam charter itu sendiri maka itu boleh dilakukan. Dengan syarat tetap kita harus selalu melakukan komunikasi dengan auditi. Contoh misalnya, Anda mau melakukan audit gitu, menjadwalkan gitu. Itu kan harus ada komunikasi dulu. Kenapa? Karena kita butuh audit itu melakukan persiapan, ya persiapan. Oh, kan katanya kalau di audit mungkin baiknya tiba-tiba gitu atau mendadak atau inspeksi mendadak sidak misalnya. Bisa gitu ya bisa, tapi itu tuh harus ada apa namanya ya apa disebutnya aturannya gitu ya.
kita sidak dalam hal apa nih, kalau kita menemukan hal yang sifatnya negatif gitu ya, sidak tapi tetap harus ada izin dari, atasannya gitu. Misalnya kalau departemennya, marketing misalnya, itu di bawahnya departemen apa nih, operasional atau produksi misalnya. Di manakah gitu, di bawahnya gitu. Atau misalnya, departemennya nih kita mau mengauditnya di bagian purchasing atau pembelian misalnya, di mana nih gitu ya. Nah itu harus ada dulu komunikasi gitu, sehingga nanti auditi itu tidak merasa bahwa, oh ini mencari kesalahan nih gitu ya kan, kita tugasnya bukan itu. Kita tugasnya adalah meyakinkan bahwa auditi itu bekerja sesuai dengan, apa namanya, aturan, kebijakan, undang-undang atau keputusan misalnya yang berlaku gitu ya. Oleh karena itu, keinginan para auditor untuk melakukan audit kemudian mereka, pada akhirnya ya akan memberikan rekomendasi itu adalah tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan atau, meningkatkan, apa namanya disebutnya, eee, inovasi atau meningkatkan, pengembangan dalam suatu bidang misalnya. Atau meningkatkan, update mengenai kemampuan memahami suatu aturan misalnya, ya boleh. Jadi, Anda berkeinginan untuk bekerja sama dengan misalnya suatu perusahaan baru, kemudian, diminta untuk tim audit masuk, kira-kira ini jalan nggak proses bisnis kita nih gitu ya, itu bisa. Auditor itu akan bekerja melihat kemampuan kita, kesiapan kita, kemudian dia mereview bagaimana pendapatnya sesuai dengan kompetensinya bisnis seorang auditor misalnya. Atau misalnya bisa nih kita ingin mengembangkan bisnis, membuka lahan baru, ini misalnya perusahaan perkebunan gitu ya. Nah itu pasti, auditornya ahli perkebunan nih, ahli pertanian atau perkebunan supaya apa, bisa memberikan masukan mengenai proses tadi, operasional dari perusahaan ya. Jadi, kembali lagi ya ke pertemuan kita awal bahwa auditor di departemen internal audit itu tidak selalu auditor yang memang, berkaitan ilmunya dengan akuntansi keuangan. Ada juga ilmu-ilmu yang lain yang memang sesuai dengan hasil, yang ingin direview gitu ya. Jangan sampai kita berbicara mengenai, auditor internal, perasaan kita itu kita ilmunya akuntansi terus misalnya. Padahal mungkin juga tidak ya di situ ya. Oke, silakan ada yang ingin disampaikan? Sebentar saya jawab dulu ya, ada telepon ya sebentar.
Oke, mungkin ini ada yang satu yang mungkin saya ingin sampaikan ya di, kelas ini, terkait dengan, materi, ini ya, materi mengenai, kode etik ini dan, audit chartered ya. Jadi, tolong Anda coba cari di website atau di, media-media lainnya gitu ya. Ini tugas Anda pribadi ya, perorangan ya. Tugas Anda pribadi perorangan, dicari, mengenai audit chartered nih masing-masing perusahaan dan nanti dikumpulkan di e-learning ya. Ini saya beri ininya, slot untuk pengumpulannya ya. Jadi, tolong Anda cari perusahaan itu boleh perusahaan, manufaktur, perusahaan jasa atau dagang apapun ya, mengenai hasil, yang paling, kelihatan bentuknya adalah audit charter-nya. Jadi misalnya perusahaan, Astra misalnya, ada nggak audit charter-nya misalnya atau, keberadaan dari audit internal seperti apa dan audit charter-nya seperti apa. Itu Anda coba cari, di beberapa media sosial, di website-nya gitu cari. Banyak perusahaan kita ya yang sudah, terbuka TBK atau juga yang belum itu juga sudah ada audit internalnya. Tapi kewajiban dari keberadaan audit internal itu lebih cenderung ke perusahaan go public ya, go public karena mereka, wajib untuk dilakukan audit oleh eksternal ya. Tapi jika perusahaan yang belum go public memiliki departemen audit internal itu lebih baik. Karena apa? Karena mereka bisa memperbaiki secara pengendalian, kemudian tadi kemarin yang kita bicarakan minimalisasi risiko gitu ya, dan hal-hal yang memang, bisa membantu, perusahaan mencapai tujuannya itu lebih baik gitu. Nah itu mereka pasti memiliki yang namanya internal audit charter, ya itu nanti dicari ya, tolong nanti dikumpulkan, nanti batas waktunya saya akan berikan sampai minggu ini saja gitu ya, ini untuk pribadi ya bukan kelompok ya, pribadi Anda cari kemudian Anda kumpulkan. Oke, ada yang ingin disampaikan? Oh, tinggal berapa orang lagi nih pada keluar-keluar nih? Oh, tinggal 18. Kira-kira kemana ya? Hilang sinyal atau kenapa nih? Eee, Siapa nih ketua kelasnya mana nih? Vito ada, Vito? Siapa ketua kelasnya? Vita, Bu. Ada Vito? Mana? Oh ya, minggu lalu kan saya sudah menyampaikan bahwa, ya kemungkinan banyak kendala saya nggak, bisa hadir secara offline gitu ya, online gitu. Saya sudah sampaikan ke Pak Yusef ya. Pak Yusef sedang upaya mencoba mencari, solusi ya, bagaimana apakah itu, dosen pengganti atau apapun nanti dikabari, minggu ini sih saya minta gitu ya supaya supaya nanti, jelas gitu ya. Karena takutnya saya, lebih cenderung nggak bisa offline gitu ya, online pun kadang terganggu gitu kayak kemarin tuh Senin karena, ada acara kemudian tiba-tiba harus, hadir secara offline gitu dan tidak bisa masuk kelas gitu, belum bisa sampai sekarang tuh kelas C belum ada kelas pengganti. Maka saya sudah sampaikan minggu lalu ke Pak Yusef, tapi belum ada info berikutnya, sedang dicarikan solusi ya. Kalau memang misalnya nanti diganti, berarti Anda harus nanti saya sampaikan bahwa materi yang sudah disampaikan oleh saya sampai materi ini gitu misalnya, ya. Vito, ada Vito belum? Ada Vito di sini? Ada nih Vito ya. Vito, semua bisa on cam nggak semua coba on cam? Oke. Vitonya mana Vito?
Sudah jelas tadi tugas dari saya belum? Sudah? Terdengar nggak suara sayanya? Terdengar, Bu. Sudah jelas tugasnya belum? Kas, sudah jelas belum tugasnya? Tiara, Talia, kedengaran? Terdengar, Bu. Sudah jelas tugasnya? Gimana? Nggak kedengeran saya, nggak ada yang jawab apa? Sudah jelas belum tugasnya? Sudah, Bu. Oke. Yang lain gimana? Sudah kedengeran belum? Sudah, Bu. Oke. Nanti Vito sampaikan nih ke yang tidak hadir sekarang nih. Tadi mungkin keluar-keluar gitu ya. Eh, ini tinggal 19 orang ya. Apakah ini memang tidak bisa bergabung atau tadi misalnya jaringannya hilang atau apapun nih ya. Nah, jadi nanti ini harus diupayakan ke depan itu memang harus stay ya. Ini tinggal 19 orang dari 29 ya kalau nggak salah. Ya, udah 10 mundur paling tidak itu chat gitu ya sebelumnya misalnya. Atau teman-temannya dikabari ya. Supaya nanti ini jelas bahwa eh, tugasnya jelas, kemudian materinya juga jelas. Jangan sampai nanti ada yang kurang jelas, masih ada bertanya-tanya lagi gitu ya. Gitu. Gak apa-apa dengan bertanya gitu ya, tapi paling tidak memang ini kelas kita kan lagi masuk ke proses online ini ya, paling tidak gabung. Kalau misalnya Anda memang ada kepentingan atau nggak bisa gabung, sampaikan ke saya ya. Dikabari, diinformasikan. Jangan tiba-tiba menghilang, temennya ditanya juga nggak tahu kemana gitu ya. Ya, oke. Nah, jadi terkait dengan itu memang kan kita butuh juga kemampuan kita untuk mencari untuk apa tadi apa contoh gitu ya, contoh dari implementasi mengenai bagaimana kode etik dari seorang auditor internal. Kemudian bagaimana kita memahami proses pekerjaannya, kita berbicara mengenai audit chartered ya. Audit chartered atau piagam audit itu memang diperlukan sebagai guidance atau pedoman ya. Pedoman seorang auditor internal bekerja, kemudian juga di situ ada disampaikan kode etiknya gitu. Ya. Saya coba cek di sini saya punya nggak ya contoh eh, saya coba cek ya, coba ada contoh nggak audit chartered ya, coba saya lihat audit chartered. AIP sini audit chartered. Audit chartered. Coba saya cek ya di sini saya lihat contohnya ya coba ya.
Oke, ini tahun berapa ya? Coba saya cek. 2022, oke ya. Oke, sebentar. Piagam audit intern ya Bank Mandiri. Oke. Saya share ya biar Anda bisa lihat ya contohnya. Piagam. Cek. Piagam audit internal ya. Oke, bisa terlihatkah? Sudah bisa Terlihat, Bu. dilihat? Oke. Ini contoh piagam audit internal ya yang audit charter tadi ini di bahasa Indonesia kan. Kita cek aja isinya ya, sama-sama nih contoh aja nanti Anda bisa bahas, mungkin bank lain juga ada nanti. Ini Bank Mandiri ya, tahun 2022 tadi saya lihat cek di mana? Saya lihat cek di bawah. Di paling bawah nih. Nah, bisa Anda lihat ya di sini ditandatanganinya malah oleh pimpinan perusahaan nih. Komisaris utama sama direktur utama. Jadi apa namanya kepalanya atau chief auditor internalnya belum tidak tanda tangan tapi ini dari persetujuan dari director dan komisaris ya. Kita akan lihat satu-satu ya meskipun secara cepat ya. Nah ini isinya adalah dalam rangka menjaga dan mengamankan kegiatan usaha bla bla bla. Kemudian perlu ditetapkan misalnya disusun mengenai internal audit charter yang disusun berdasarkan regulasi apa gitu ya. Visi misi, nah menjadi apa nih? Menjadi internal audit yang berperan sebagai strategic partner dan berstandar internasional. Ya, misinya ini banyak, fungsinya apa? Nah kedudukannya di mana nih? Internal audit adalah unit kerja dalam PT Bank Mandiri yang membantu direktur utama dan dewan komisaris menjalankan fungsi pengawasan untuk mewujudkan visi misi bank. Dipimpin oleh Chief Audit Executive. Nah, berarti yang tanda tangan itu hanya direktur utama dan dewan komisaris tadi ya. Chief Audit Eksekutifnya itu diangkat diberhentikan oleh direktur ya dalam persetujuan dewan pengawas. Oke, ke sini kedudukannya seperti apa? Internal auditor bertanggung jawab langsung pada Chief Audit Eksekutif. Nah, ini nih panjang nih Chief Audit Eksekutif bertanggung jawab untuk banyak gitu ya. Sampai 11 gitu ya. Kemudian ruang lingkup mereka bekerjanya apa saja sih gitu ya, di mana saja areanya Bank Mandiri, anak perusahaan dan afiliasi dan seterusnya ya. Kewenangan tanggung jawab gitu ya di sini. Kemudian independensi tadi objektivitas dimasukkan nih. Tambah profesionalisme, independensinya apa disebutin, objektifnya apa disebutin, profesionalismenya apa disebutin. Nah ini baru nih yang masuk kita kode etik dan profesi. Integrity tadi sudah ada, objectivity ada, kerahasiaan ada, kompetensi ada. Ini dimasukkan nih. Berarti mengacu ke DIIA ya. Kode etik investigator. Nah ini investigasi. Harus apa nih? Contoh. Menunjukkan komitmen profesionalisme dan kehati-hatian dalam melakukan investigasi. Oke, terus independensi dan objektivitas. Independensi dalam apa nih gitu ya, bertanggung jawab pada direktur utama dan bla bla bla. Kemudian objektivitas, tidak memihak, harus objektif gitu ya. Menghindari kemungkinan pertentangan gitu. Misalnya kendala di sini. Kalau kendala apa? Langsung disampaikan ke direktur utama atau direktur utama saja misalnya. Kemudian pengguna jasa eksternal kalau
dalam departemen internal itu tidak ada atau belum ada ahli tertentu gitu ya. Misalnya di PNJ itu belum punya di Satuan Pengawas Internalnya itu ahli pertanian misalnya, atau ahli perkebunan misalnya. Tiba-tiba dibutuhkan ya itu harus sewa gitu ya jasa eksternal ya. Ini bagaimana kita menyewa jasa eksternal, kemudian kita berkoordinasi dengan penyedia jasa assurance itu biasanya terkait dengan asuransi, apa namanya terkait dengan perhitungan, bagaimana ke depan ahli hukum gitu ya, ada lagi. Lain-lain. Minimal 1 kali dalam 3 tahun audit charter ini harus dinilai kecukupannya diupdate berarti masih masih kira-kira relevan nggak dengan keadaan sekarang misalnya. Kalau sekarang tahun 2023 ini 2022 kan minimal 1 kali dalam 3 tahun ya mungkin nanti baru dibuat lagi 2022, 23, 24 misalnya ya 24. Kemudian telah diberlakukan tanggal kapan ya. Yang lama tidak berlaku lagi nih ya. Ini yang 2019 karena ini 2022. Ini contoh yang mandiri nih ya. Jadi pada saat Anda mengumpulkan pun bukan saya nggak minta mengumpulkan ini langsung gitu. Tetapi bagaimana Anda membahas ini, apa yang bisa Anda bahas pada saat kita berbicara mengenai materi mengenai kode etik profesional gitu ya. Ini hanya cukup seperti ini nih piagamnya tapi isinya banyak dan isinya berat gitu ya. Karena ini banyak tanggung jawab di sini termasuk tadi ini visi misi fungsi kedudukan dalam organisasi dan seterusnya banyak gitu ya. Oke, oke ya. Saya stop share sebentar. Itu ya contohnya yang mandiri ya. Mudah-mudahan itu akan memberikan insight referensi ke Anda semua bahwa itu contoh dari audit charter dari Bank Mandiri. Ditolong misalnya dicarinya yang baru-baru sekarang 2023 cari yang 2022, 2021 misalnya jangan terlalu jauh. Karena per 3 tahun biasanya harus lagi diupdate ya. Oke. Sebentar ya, sebentar ya, sebentar ya.
Oke kelas, ada lagi yang ingin disampaikan? Mungkin, itu tadi ya, hasil kita, diskusi hari ini. Saya menyampaikan mengenai kode etik, auditor internal, sama tugasnya, masing-masing. Nanti saya, upload di e-learning mengenai tugasnya supaya Anda bisa langsung isi ke sana ya. Anda boleh mengumpulkannya pakai PDF atau Word juga bisa, tapi lebih baik PDF mungkin lebih lebih rapi ya kalau ada mengenai di charter gitu ya. Oke, terima kasih atas, pertemuan kita hari ini. Mohon maaf saya belum bisa ketemu secara offline ya, saya juga, sebentar mungkin sholat langsung ikut kegiatan lagi nih ya, karena ini masih di luar kampus gitu. Oke, terima kasih sekali lagi, selamat siang, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih.